Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه Nil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bukhair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan dalil ya. Kemarin dalil sifat Kemarin dalil sifat apa kita bahas? Kapan? Sekarang. Kemarin. Ini hadir semua tapi kemarin. Hadir. Cuma di luar duduknya. Duduknya di luar. Hadir enggak? Hadir. Duduknya di luar. Apanya? Dalil fatona ya sudah hatam, berarti sudah selesai dong. Pulang deh kita.
Tuh. Yang dibahas baru dalil sidik kemarin kok Yang ente tulis apa di situ? Kuping ente pada kemana? Lu ngaji apa ngopi di sini? Dalil yang kedua yang wajib bagi para rasul adalah dalil amanah. Wajib bagi rasul bersifat amanah. Apa dalil yang menunjukkan kalau rasul bersifat amanah? Dalil yang menunjukkan rasul bersifat amanah adalah dengan kias. Kiasnya menggunakan kias istisna'i, yaitu apabila para rasul tidak amanah, maka para rasul berarti bersifat khianat. Apabila para rasul itu berkhianat atau mencacati derajat dirinya dengan melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, maka kita sebagai umatnya akan diperintahkan juga mengikuti dia melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh. Di para nabi itu wajib bersifat amanah. Amanah adalah terpercaya atau maksum, terjaga dari melakukan kesalahan, baik yang haram atau yang makruh. Jadi nabi semua sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang amanah, tidak pernah melakukan kesalahan, baik yang haram atau yang makruh. Kenapa demikian? Apabila para nabi melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, maka kita sebagai umatnya akan mengikuti. Karena nabi adalah tauladan atau panutan. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mengharapkan keridhaannya Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Ya, kalau nabinya kok pernah ngelakuin yang haram, nabinya pernah ngelakuin yang makruh, berarti kita akan mengikuti tuh yang haram sama yang makruh. Maka itu hukumnya apa? Mustahil. Kenapa kok mustahil? Karena tidak ada satupun perintah dari Allah untuk kita melakukan yang haram atau yang makruh. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan agar kita melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Keji ya enggak, maksudnya haram atau makruh, itu tidak pernah kita lakukan, enggak pernah dijalankan sama Nabi. Karena enggak ada perintah dari Allah agar kita melakukan yang haram atau yang makruh. Jadi kita rubah pikiran kita rubah keyakinan kita. Jangan sampai kita meyakini para nabi itu pernah melakukan kesalahan.
Nabi dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Terus kan sering kita dengar Nabi diceritakan Nabi ini salah, Nabi itu salah, Nabi ini berbuat begini, berbuat begitu. Maka apabila kelihatan ada Nabi yang salah, maka harus kita takwil salahnya Nabi. Jangan kita samakan dengan salah yang ada pada kita. Apabila Nabi salah itu hanya kelihatan salah, bukan nyata-nyata salah. Karena apabila nampak salah pada Nabi, itu maknanya Nabi sedang menjelaskan hukum. Contoh, udah kita bahas tuh pada pembahasan sifat amanah. Contoh, Nabi pernah wudhu 1 kali 1 kali. Orang yang wudhu 1 kali 1 kali itu hukumnya makruh. Sunnahnya wudhu berapa kali? 3 kali. 2 kali itu sunnah, 3 kali juga sunnah. Kalau wudhu cuma sekali makruh. Lah, Nabi pernah melakukan, berarti Nabi ngerjain yang makruh. Nah, kalau apabila yang demikian terjadi pada Nabi, maka itu berarti Nabi menjelaskan hukum bahwa wudhu yang sekali-sekali itu hukumnya wajib, yang kedua kali sunnah, yang ketiga kali juga sunnah. Andai Nabi nggak pernah wudhu yang sekali-sekali, maka nanti umat menganggap wudhu yang 3 kali itu sebagai hukum wajib. Gitu. Dikira wajibnya wudhu 3 kali basuhan. Karena Nabi pernah sekali melakukan wudhu cuman 1 kali basuhan, maka wudhu yang sekali basuhan jadi hukum. Gitu loh. Apa hukumnya? Oh, yang 2 kali, yang 3 kali berarti sunnah. Jadi bukan Nabi sengaja ngelakuin yang makruh, bukan. Tapi ketika terlihat seperti melakukan makruh, maka itu menjelaskan hukum namanya. Jangan disamakan sama kita dong. Terus kencing berdiri hukumnya apa? Makruh. Nabi pernah sekali tuh kencing berdiri. Berarti Nabi ngelakuin makruh dong? Enggak. Kenapa? Untuk menjelaskan hukum. Andai Nabi nggak pernah ngelakuin kencing berdiri, maka kencing jongkok jadinya apa? Wajib. Menceraikan istri. Nabi pernah tuh diberitakan menceraikan istri atau akan menceraikan istri. Kok begitu? Apabila nggak pernah terjadi, nanti jadinya hukum menceraikan istri hukumnya haram, kayak orang Kristen, Katolik gitu. Mereka nggak pernah menceraikan. Kenapa? Haram hukumnya. Kenapa? Nabi Isa-nya nggak kawin, gimana hukumnya terus? Nabi Isa di dunia nggak praktek hukum kawin. Nanti Nabi Isa kawinnya kalau sudah turun lagi tuh. Nabi Isa turun lagi, baru dia nanti kawin, terus punya anak. Jadi semua yang terlihat seperti Nabi melakukan yang haram, maka itu hanya untuk menjelaskan hukum. Gitu loh, jangan dianggap oh Nabi aja ngelakuin dosa. Apalagi kita sebagai umatnya, orang yang ngomong begitu bisa murtad. Coba. Nabi Adam aja punya dosa, gimana kita sebagai umatnya? Nah, ini dianggap Nabi sama umat sederajat, sama-sama bisa ngelakuin kesalahan. Apalagi pakai dalil al-insanu mahal khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya lalai dan lupa. Ya, kayak kamu kan tadi begitu kan. Ini bahas apa? Apa ya Bib ya? Itu lalai apa lupa apa bego itu? Jadi kalau kamu katakan Nabi aja pernah lupa,
Oh, Nabi itu nggak pernah lupa. Andai terjadi lupa pada Nabi, berarti Allah sengaja menjadikannya lupa untuk menjelaskan hukum. Contohnya apa? Nabi pernah nggak baca doa kunut. Salat subuh Nabi nggak baca doa kunut. Terus apa? Ketika nggak baca doa kunut, Nabi menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi lupanya Nabi nggak baca kunut itu menjadi hukum terjadinya sujud sahwi. Andai Nabi nggak dijadikan lupa sama Allah nggak baca kunut, maka nggak terjadi sujud sahwi. Kalau kita lupa bingung, loh gimana caranya? Karena Nabi dijadikan sekali lupa oleh Allah, maka yang sekali itu menjadi panduan hukum. Oh, ternyata yang namanya sujud sahwi itu pengganti sunnah abad. Ketika itu ditinggalkan, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Ini semua dipraktekkan sama Nabi. Kalau Nabinya nggak praktek gimana? Ya kita nggak ngerti hukum. Maka apa yang terlihat salah pada Nabi jangan kamu putuskan Nabi aja salah gitu loh. Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi, Nabi Musa nampar orang mati, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, ini semua nih yang kelihatannya salah itu ketika terjadi pada Nabi harus kita luruskan. Jangan sampai kita mencacati derajat kenabian. Dalam Quran kita selalu baca ayat yang bunyinya la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Makanya kita umat Islam menerima semua nabi. Mau Bani Israel, mau dari Arab, kita terima sebagai nabi kita. Beda sama orang-orang Yahudi, beda sama orang-orang Nasrani. Mereka nggak menerima nabi-nabi yang lainnya. Yang separuh nabi diterima, separuhnya tidak diterima. Kita enggak, semua nabi kita diterima karena kita wajib memuliakan semua nabi-nabinya Allah. Ya. Jadi dalilnya apa sih kalau nabi itu nggak ngelakuin maksiat? Dalilnya dengan kias. Apabila nabi ngelakuin maksiat, berarti kita juga diperintah ngelakuin maksiat. Karena Nabi adalah contohnya umat. Tapi kita diperintah maksiat hukumnya mustahil. Kenapa? Karena Allah nggak pernah merintah seseorang ngelakuin maksiat. Di Quran Allah berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah nggak pernah mengajak merintahin kita ngelakuin fahsya dan munkar. Fahsya itu kejelekan, munkar apa? Kejelekan. Kok diulang? Fahsya kejelekan, munkar kejelekan. Biasanya ulama sering membedakan tuh apa maksudnya fahsya, apa maksudnya munkar. Biasanya kalau fahsya itu dosa yang berkaitan sama urusan selain selain kemaluan, judi, minum arak, itu munkar tuh. Tapi kalau urusannya zina, yang lain namanya fahsya. Kenapa sih? Kadang ada orang nggak judi, nggak minum arak, nggak pernah mabuk, tapi main cewek. Ada begitu? Ada orang di sini enggak? Ada orangnya? Judi enggak, mabuk enggak, tapi main cewek. Ada orang nggak seneng sama cewek, nggak seneng main cewek, tapi judi ya, mabuk iya gitu. Maka ada dua kejelekan yang sering disebut namanya fahsya wal munkar gitu loh. Maka kedua-duanya itu dilarang oleh Allah. Fahsya ya dilarang,
munkar juga dilarang. Maka tidak pernah itu semua dilakukan oleh para nabiullah. Mereka semuanya dijaga oleh Allah dari melakukan itu semua. Dalil yang apa? Bersifat apa? Sifat amanah. Jadi wajib kita iman yang benar nih. Jangan sampai iman kita rusak hanya mendengar berita-berita yang sering kita baca atau berita-berita yang hoak-hoak yang menceritakan Nabi berbuat kesalahan. Andai ada berita Nabi berbuat kesalahan, maka kita nggak usah ikut-ikut serta menceritakannya, kecuali kita paham hukum. Oh, kalau Nabi kelihatan salah, itu menjelaskan hukum, gitu loh. Salah yang begini jadi hukum begini, salah yang begini jadi hukum begini, gitu. Kayak Nabi Adam alaihissalam, apa yang jadi hikmahnya? Oh, Nabi Adam mengajarkan bagaimana istighfar, bagaimana Nabi Adam mengajarkan taubat kepada hamba-hambanya Allah. Nah, kalau kita berbuat salah, itu langsung melakukan taubat, dicontohkan Nabi Adam. Jadi yang diambil dari Nabi Adam jangan salahnya. Kalau kamu yang diambil salahnya, berarti kamu menyamakan Nabi dengan umat. Yang diambil pelajaran apa yang disampaikan Nabi Adam, gitu. Kan Nabi contoh, suri tauladan. Oh, contohnya adalah Nabi ketika mencontohkan satu bentuk kesalahan, maka Nabi bertaubat. Ini kalau mau kamu sebut kesalahan, karena kesalahan para nabi itu apabila diukur pada kita jadinya apa? Hasanatul abror sayyiatul muqarrab. Kelihatannya nabi itu salah, tapi ketika diukur pada pekerjaan kita, kesalahannya itu jadi suatu perbuatan baik, karena meninggalkan hukum yang jelas untuk kita. Bukan salah seperti kita. Kalau salah seperti kita, ninggalinnya apa? Ya hukuman, akan dihukum kalau kita nggak taubat. Tapi kesalahan Nabi jangan disamakan begitu. Nggak ada Nabi salah terus dihukum, nggak ada. Karena salahnya Nabi bukan sama seperti salahnya umat. Kalau umat kok berbuat salah gimana? Ya dihukum. Kalau Nabi yang berbuat salah nggak demikian. Ini yang harus kita pahami dari sikap kita mengimani para nabi-nabinya Allah. Jangan sampai sikap kita salah mengimani mereka. Harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana kita memuliakan para nabi-nabinya Allah. Terus yang berikutnya, dalil sifat tablek. Apa itu dalil sifat tablek? Bahwa Nabi itu wajib tablek, wajib menyampaikan berita dari Allah. Semua berita dari Allah wajib disampaikan oleh para nabi. Mustahil Nabi menyembunyikan berita. Mustahil Nabi itu ngumpetin ayat, mustahil Nabi ngumpetin hadis. Wajib Nabi menyampaikan semua wahyu dari Allah, yang wahyu itu diperintah untuk disampaikan. Dalilnya apa? Buktinya apa kalau Nabi wajib tablek? Oh, buktinya kalau Nabi menyembunyikan informasi, Nabi menyembunyikan wahyu dari Allah, Nabi menyembunyikan berita dari Allah, maka kita pun sebagai umatnya nanti diperintah pula menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Karena semua berita dari Allah itu membawa manfaat, ilmu yang sangat penting. Apabila ada nabi yang suka menyembunyikan ilmu, nanti umatnya pun diperintah menyembunyikan ilmu pengetahuan.
Tapi nggak terjadi demikian, nggak ada satu nabi pun yang menyimpan ilmu, nggak ada. Apabila Allah perintah menyampaikan maka disampaikan. Jadi nabi itu gambarannya kayak apa? Kayak ini loh, speaker sama mic sama speakernya. Kalau di sini A, di sana apa? Nah, itu nabi begitu tuh. Nggak ada melencengnya, nggak ada ngumpetinnya, nggak ada. Di sini kok A, B, di sono A doang bisa? Speaker itu mic rusak namanya. Kalau di sini A, B, di sono nggak ada. Oh, di sini A, B, di sono A doang, dikurangin satu, nggak ada. Itu Nabi begitu tuh. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nggak ada yang disembunyikan ketika diperintah untuk menyampaikan. Apabila ada yang disembunyikan gimana? Kalau ada yang disembunyikan kayak pendapatnya orang-orang Syiah, mengatakan Nabi itu ada yang nggak selesai menyampaikan wahyu, nanti disampaikan oleh imam 12 keturunannya, menyampaikan wahyu berikutnya kepada umat. Ini nggak terjadi pada Nabi, nggak ada begitu. Semua Nabi selesai menyampaikan berita. Nabi Isa 33 tahun diangkat ke langit, selesai menyampaikan wahyu. Bukan Nabi Isa malah lagi separuh jalan, tahu-tahu naik ke. Berarti agama separuh doang kalau begitu. Rasulullah sempurna. Mana di Quran Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan agamamu loh. Dan aku ridhoi agamamu. Kalau aku sempurnakan berarti Allah selesai menyampaikan semua berita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada lagi yang belum disampaikan. Kalau ada yang belum disampaikan, gak akan dikatakan al yauma akmaltu lakum, hari ini ku sempurnakan. Ya, pasti akan ngomong ada yang kurang tuh. Berita ini belum disampaikan, berita ini belum disampaikan, tapi nyatanya enggak demikian. Allah berfirman, sempurna hari ini agama telah disampaikan, menunjukkan tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lainnya. Apabila Nabi menyembunyikan ilmu, maka kita sebagai umatnya pun akan diperintah menyembunyikan ilmu. Sedangkan kita diperintah menyembunyikan ilmu itu mustahil. Mana buktinya? Di Al-Quran Allah berfirman, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, maka orang-orang itu akan dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh para malaikat. Allah melaknat siapa saja yang menyimpan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun melaknat siapa saja yang menyimpan ilmu pengetahuan. Artinya Anda di suatu kampung, di suatu daerah ada satu orang alim. Di daerah itu orang nggak pada paham ilmu. Alim ini nggak mau nyampaikan, maka dia dianggap menyimpan ilmu pengetahuan. Maka orang ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat. Sampai dikatakan apa? Mereka orang-orang yang menyimpan ilmu pengetahuan akan diazab oleh Allah sebelum azabnya para penyembah berhala. Kenapa? Karena sebab mereka nggak menyampaikan ilmu, banyak orang pada berbuat salah, banyak orang pada berbuat keliru karena nggak punya ilmu pengetahuan. Sementara dia punya ilmu hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Oh, ini rusak. Tapi orang ini ahli maksiat, gimana? Nggak ada urusannya. Ilmu harus disampaikan gitu. Karena apa yang tersimpan pada dia tidak boleh hanya disimpan ketika melihat orang lain pada berbuat kesalahan. Ada orang nggak bisa baca Fatihah, Fatihahnya nggak beres.
Ada orang nggak bisa caranya ruku, nggak bisa caranya sujud. Orang ini bisa, wajib menyampaikan. Walaupun dianya nggak sholat gitu loh, wajib dia ngajarin orang sholat. Kenapa? Kalau ilmu yang dia sampaikan nggak disampaikan ke yang lain, sampai dia mati, wah bahaya lagi tuh. Banyak orang tersesat karena ilmu itu tidak disampaikan oleh yang lainnya. Maka dia termasuk orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan para malaikat. Ada orang ngaji tajwid, dia nggak bisa, dia paham tajwid, wajib diajarkan. Makanya sekarang ini yang paling banyak guru-guru tajwid tuh, musola, majelis banyak guru-guru tajwid. Tapi ketika meningkat ke guru-guru fikih, nah mulai sedikit. Meningkat lagi guru tafsir, tambah sedikit. Mulai lagi guru tauhid, tambah sedikit lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang ngaji bab itu. Kalau bab tajwid, dari kecil kita pada ngaji. Maka rata-rata anak-anak kita yang ngerti tajwid. Maka ketika gede, mereka jadinya guru-guru tajwid. Maka di mana-mana ngaji tajwid, semua yang ngaji yang lain sedikit. Karena kemampuan tambah berkurang. Tapi wajib kita mempelajarinya. Jadi nggak ada satu nabi pun yang menyimpan ilmu pengetahuan. Beda lagi kalau dia sudah ngajarin, tapi nggak ada yang mau datang ke majelisnya, beda nih. Dia sudah buka majelis taklim, diumumin buka tempat pengetahuan, tapi nggak ada yang hadir, dia nggak berdosa lagi. Karena dia wajibnya menyampaikan, ketika nggak ada yang menyampaikan, maka dia yang berdosa. Lah kalau umpamanya bertahan, yang belajar ilmu ngomong, kesana ke rumahnya Habib kejauhan. Kata Habibnya, saya ke tempat ente juga kejauhan. Dua-duanya nggak mau jalan. Yang mau cari ilmu bertahan di sini, Habibnya, ustadznya, gurunya bertahan di rumahnya. Jadi yang dosa siapa itu? Yang dosa yang mana? Yang dituntut Habibnya, kiainya. Kenapa kamu nggak menyampaikannya? Makanya kata Habib Abdullah bin Haddad, wajib para guru-guru, kiai-kiai mendatangi mereka, bukan nunggu orangnya datang. Kalau nunggu orang datang, kiamat datangnya nanti. Maka mereka yang punya ilmu yang mendatangi mereka. Kenapa? Karena tanggungan ilmu ada pada diri mereka, hingga harus disampaikan walaupun jauh jalan ke sana gitu loh. Kalau dulu itu timba nyamperin sumur. Iya. Ya. Gayung nyamperin sumur, dulu kan begitu. Kalau sekarang nggak bisa lah. Masa sumur nyamperin timba gimana? Sekarang teko nyamperin gelas. Nggak ada gelas nyamperin teko, nggak ada. Ada? Adanya apa? Teko nyamperin. Kenapa kok teko? Karena ilmunya sekarang nggak kayak ilmunya orang dulu. Ilmunya orang dulu kayak sumur, dibawa kemana-mana nggak bisa, harus di situ. Maka yang lain harus datang ke sono. Ilmunya kayak sekarang kayak teko, cur habis, harus ngisi lagi nih jok. Nanti cur habis, ngisi lagi gitu. Maka kiai gampang kemana-mana, tinggal ngecur gitu. Paham ini? Jadi ilmunya orang sekarang, kiai sekarang sepinter apapun jauh dibandingkan orang yang dulu. Kita hanya punya satu bagian ilmu, yang ahli tajwid, pinternya tajwid, yang lainnya kurang. Yang pinter fikih, fikihnya pinter, yang lainnya kurang. Yang ahli tafsir demikian. Maka mereka ngajar sesuai bidangnya masing-masing, sesuai kemampuannya. Maka apa yang diwariskan dari para ulama harus disampaikan kepada yang lain. Jangan sampai ilmu itu tersimpan pada diri kita.
ilmu yang disampaikan Nabi itu banyak. Sayyidina Ali itu mendapat ilmu dari Rasul sampai ribuan macam ilmu. Kenapa kok yang nyampe kita kok habis? Karena yang mau belajar sedikit, yang punya kemampuan menerima pelajarannya sedikit. Nabi menyampaikan ke sahabat-sahabat otaknya cerdas. Sahabat menyampaikan ke yang lainnya, nggak semuanya nangkep. Hanya sebagian ilmu diserap dari sahabat. Tabiin nyampein ke berikutnya demikian, sebagian diserap, sebagian nggak diserap. Terus begitunya sampai kepada kita tinggal beberapa gelintir ilmu. Udah banyak ilmu yang hilang, artinya bukunya ada tapi nggak ada lagi yang mengetahuinya. Nanti akan tambah habis tuh. Ilmu fikih akan tambah habis orang yang paham. Ilmu tajwid akan tambah habis orang yang paham. Yang pertama hilang apa? Ilmu tauhid. Ini yang semakin jarang orang mempelajarinya, semakin jarang orang mengetahuinya. Tambah habis guru-gurunya, tambah habis ulamanya. Kalau kita nggak tekun untuk ngaji ini, maka nggak ada generasi penerus yang akan ngajar ilmu tauhid. Maka ini penting. Sementara ilmu ini adalah pondasi agama. Kenapa muncul kelompok-kelompok Islam yang aneh-aneh? Karena tidak ada pondasi agama yang disampaikan. Kalau mereka semua menerima pondasi agama, maka pikiran mereka nggak akan rusak, nggak akan terpengaruh. Kita ingat coba anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh selamat apa nggak selamat? Kenapa? Kenapa? Kafir gitu. Kenapa? Karena anak Nabi Nuh terkontaminasi dengan lingkungannya. Pikirannya terkontaminasi dengan pikiran lingkungannya. Hingga apa yang diajarkan orang tuanya Nabi Nuh nggak bisa masuk ke pikirannya, bertentangan. Makanya jaga anak-anak kita nih. Jangan sampai mereka terkontaminasi dengan lingkungannya. Lingkungan kita sekarang isinya Wahabi, Salafi, liberal, Syiah. Ini udah masuk ke sekolah-sekolah anak-anak kita nih. Kalau mereka dari awal nggak kita kasih pondasi, lulus kuliah mereka sudah nggak jadi ahlu sunnah wal jamaah. Pikirannya udah liberal, pikirannya sudah nasional, pikirannya udah jadi Wahabi, Salafi atau Syiah, Mu'tazilah, keluar dari jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Nggak dikasih pondasi sejak awal. Maka penting kita mengajarkan ilmu kepada mereka, jangan sampai mereka keluar dari relnya ahlu sunnah wal jamaah. Ini dalil sifat tabligh. Wajib para nabi semuanya tabligh, menyampaikan pengetahuan. Kenapa? Karena nabi memang diperintah Allah untuk menyampaikan itu. Ada nggak yang disimpan? Tidak ada. Semuanya disampaikan. Apa buktinya? Dengan kias. Apabila Nabi menyembunyikan ilmu pengetahuan, maka kita pun sebagai pengikutnya akan juga menyimpan ilmu pengetahuan. Tapi nyatanya nggak ada umatnya Nabi yang menyimpan ilmu pengetahuan. Beda sama orang-orang Yahudi, beda sama orang-orang Nasrani. Mereka kerjanya menyimpan ilmu pengetahuan. Apa yang disampaikan sama nabinya nggak semua disampaikan ke generasi berikutnya. Kenapa? Sentimen ada di hati mereka. Ketika Yahudi mengetahui nabi yang terakhir adalah orang Arab, maka berita itu dipotong oleh orang-orang Yahudi, tidak disampaikan kepada orang berikutnya.
Orang berikutnya nggak boleh tahu kalau nabi yang terakhir adalah orang Arab. Mereka merasa kehilangan kehormatan. Dengan apa? Dengan berpindahnya nabi dari Bani Israel ke orang Arab. Kan kalau keluarganya itu punya keturunan nabi kan mulia. Ya. Ketika itu pindah, mereka merasa kemuliaannya hilang. Maka nggak mau itu hilang, berita itu disembunyikan. Begitupun berita-berita yang lainnya. Maka umat Islam, khususnya sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in itu nggak ada yang menyimpan ilmu pengetahuan. Semua disampaikan. Mana buktinya? Para hafid sejak zaman Nabi menghafalkan ayat Al-Quran yang kurang lebih isinya 6.666 ayat. Sampai kepada kita sekarang masih utuh 6.666 ayat tanpa dikurangi satu huruf pun, satu ayat pun gak terkurangi sama sekali. Tandanya tidak ada berita dari Allah yang disembunyikan. Kalau disembunyikan gimana? Maka kita pun diperintah menyembunyikan. Tapi diperintahnya kita menyembunyikan ilmu itu hukumnya mustahil, karena Allah melarang seseorang menyembunyikan ilmu. Allah perintahkan apabila ada yang menyembunyikan ilmu, maka dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat. Maka ini tidak ada yang berani melakukan penyembunyian ilmu dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang suka nyimpen pengetahuan, contohnya siapa? Siapa contohnya? Guru silat. Hah? Guru silat. Kenapa? Guru silat seringnya begitu, ngajar ilmu, nanti ilmu pamungkasnya disimpan. Kenapa? Biar nggak dikalahkan muridnya tuh begitu. Guru silat tuh nanti kalau sudah mati, nah, baru ada wasiat, buka bawah bantal saya, ada jurus terakhir, silahkan kamu pelajari. Itu orang silat begitu tuh. Bukan kiai, bukan kiai, nggak ada begitu, nggak ada kiai nyimpen kitab satu setelah mati malah nggak paham nih kitab apa isinya, malah nggak jelas. Kiai justru menyampaikan semua pengetahuan, nggak ada satupun yang disimpan oleh mereka. Ini bentuk wajibnya para nabi tabligh dan wajibnya pula para kiai-kiai ulama menyampaikan pengetahuan sesuai yang diterima dari para nabi, yang diterima dari para sahabat dan para pendahulu-pendahulunya. Jadi jangan sampai kita khilaf nih, ada yang disimpan sama nabi lu ilmu, nggak ada. Wah, ada yang disembunyikan, nggak ada. Semua seluruhnya disampaikan kepada umat, nggak ada satupun yang disimpan. Ini dalil wajibnya Nabi bersifat tabligh. Yang terakhir, wajibnya Nabi bersifat fatona. Ini baru fatona Apa dalilnya Nabi itu cerdas? Dalilnya Nabi itu nah, pinter. Semua nabi itu pinter, nggak ada nabi yang nggak pinter, nggak ada. Dalilnya nabi itu pinter atau fatona adalah dengan kias. Apabila nabi itu nggak pinter atau kurang pinter atau rada bego, maka pasti para nabi tidak bisa menghujah, tidak bisa membantah, tidak bisa melawan argumentasi para musuh-musuhnya. Siapa itu? Orang-orang kafir yang menentang dakwahnya para nabi.
Nggak ada nabi yang dakwah langsung diterima, nggak ada. Nabi kalau dakwah selalu menghadapi pertentangan, dibantah, diragukan. Maka mereka para nabi selalu bisa melawan hujah-hujah tersebut. Selalu bisa memberikan argumentasi, alasan mempertahankan argumennya. Wajib iman Tuhan satu, buktinya apa? Disampaikan tuh oleh Nabi. Wajib menyampaikan Tuhan itu kuasa, apa buktinya? Disampaikan Nabi. Ayat yang merintah begini, Nabi hujah dengan bukti-bukti hingga mereka tidak bisa membantah apa yang disampaikan Nabi. Kalau mereka kok nggak terima, maka nggak terimanya mereka itu hawa nafsu, bukan ilmu pengetahuan. Kalau pakai ilmu, maka mereka harusnya bisa menerima semua argumentasi Nabi. Kenapa? Karena argumentasinya berdasarkan fakta, kebenaran, tidak menutupi sesuatu apa yang nyata disampaikan. Maka ketika ada yang nggak terima, kenapa? Karena hawa nafsunya mempertahankan tersebut. Kayak apa contohnya? Mereka sudah menjadi para pendeta yang kaya-kaya. Ketika harus masuk agama Islam, kekayaannya akan hilang. Orang-orang Arab tuh yang nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, gimana? Mereka juga begitu. Manat, Lata, Uzza itu sudah jadi penghasilan untuk mereka. Ketika harus dibongkar, berarti penghasilannya akan hilang. Maka mereka nggak mau itu. Bukan nggak tahu benernya Nabi gitu loh. Kenapa? Nabi berhujah disampaikan. Ini fakta ya, sampaikan bener. Ini bukti kebenarannya, ini buktinya, ini buktinya. Oh enggaknya itu bukan karena enggak terima fakta itu, tapi hawa nafsunya berat untuk menerima. Ada yang karena pundi-pundi keuangan, ada yang karena keturunan. Oh kakek saya nyembahnya ini, saya nggak mau ganti yang lain. Nah, hingga nanti di akhirat mereka akan diingatkan oleh Allah. Kita sekarang diingatkan dengan perkataan orang-orang kafir nanti di akhir. Apa kata mereka? Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, andai kami dulu mau mendengarkan Nabi, mau berpikir apa yang disampaikan Nabi, tentu aku nggak akan masuk neraka sa'ir loh. Jadi mereka nggak ada yang membantah ketika suruh masuk. Iya ya Allah, saya masuk. Kenapa? Nabi telah menyampaikan kepada mereka, ngasih hujah, ngasih alasan, ngasih argumen. Mereka yang menolak, nggak mau. Jadi nggak ada Nabi yang bodoh, nggak ada. Nabi semuanya cerdas. Artinya cerdas, Nabi bisa menyampaikan argumentasi untuk menjelaskan kebenaran syariah yang disampaikan. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyampaikan fakta yang benar. Gak ada yang bodoh, gak ada yang menyimpan, gak ada yang argumentasinya tidak bisa dibantah oleh para nabi. Yahudi, Nasrani itu kerjanya bantahin Nabi, ngetes Nabi. Datang ke Nabi nanya ini, nanya itu, nanya yang kira-kira menjebak Nabi sampai Nabi nggak bisa jawab. Tapi semua terjawab sama Nabi. Nggak ada yang terlewat jawaban tersebut. Sampai ngetes bawa kurma, bijinya sudah direbus. Ente makan nangka, bijinya lo rebus, jadinya apa itu? Beton. Terus lo tanam, nunggu gak kira-kira? Ini biji kurma direbus sama mereka, dibawa ke Nabi. Kata mereka apa? Muhammad, kalau kamu Rasul mukjizat, maka kamu bisa menanam biji-biji ini. Kalau memang mukjizat, biar digodok juga tumbuh.
ditanam sama Nabi. Ditanam selesai, kata Nabi, kamu yang nyiram, saya yang nanam, kamu yang nyiram, apa kamu yang nanam, saya yang nyiram? Kata mereka, engkau ya Rasul yang nanam, biar saya yang nyiram. Oh. Tanam, disiram, begitu disiram, langsung terus tumbuh langsung. Bingung, kok bisa tumbuh ya Rasul? Memang mukjizat ya tumbuh. Nabi nggak bisa dibohongi oleh mereka. Nabi nggak bodoh, tahu ini punya niat busuk, niat buruk, niat. Tapi karena kemampuan Nabi, kecerdasan Nabi, tetap Nabi berhujah kepada mereka. Nih, setelah tumbuh beberapa hari sampai berbuah, buah kormanya warnanya hitam. Korma nggak ada yang hitam, nggak ada. Korma kuning, merah. Orang Yahudi nanya, ini kok hitam, kenapa kormanya? Karena bijinya lu godok, kata. Oh iya. Maka jadinya kormanya hitam, maka dikenal namanya korma ajwa. Itu korma mukjizat namanya, kormanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara hujah Yahudi banyak peristiwa begitu. Tapi Nabi cerdas, selalu bisa membantah mereka, melawan mereka, hingga mereka tidak bisa berkata-kata kepada argumentasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bentuknya adalah berita Nabi. Apa dalilnya kalau Nabi itu cerdas? Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Hai Muhammad, hujahlah mereka, berikan argumentasi untuk mereka dengan argumentasi yang baik. Maka Nabi terkenal menjadi orang yang bisa berargumentasi. Buktinya mana? Allah langsung yang memerintahkan. Kalau nabinya nggak pinter, nggak mungkin diperintah untuk ngasih argumentasi. Paling Muhammad kalau udah mentok lari, paling begitu doang. Tapi kan nggak begitu beritanya. Hujah, sampaikan, lawan mereka, kasih argumentasi sehingga mereka akalnya bisa menerima kebenaran. Ini bukti kalau para nabi semuanya cerdas. Jangankan nabi, umatnya aja cerdas. Kayak ini kan luar biasa pinter-pinternya ini. Wajib bolak-balik hatam masih begini aja kan, Masya Allah. Mudah-mudahan cerdas semuanya, jadi penerus Nabi Muhammad SAW, penerus ilmu tauhid, penerus akidah untuk generasi berikutnya. Amin ya rabbal. Insyaallah kita sampaikan yang akan datang, tinggal bicara dalilnya perkara jaiz insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دادا طهزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.